bengi-bengi ngubrak ngubrak aku lho Mas. Kecelakaan tadi, ternyata salah di jalan. Siapa Mbak? Siapa yang salah? Yang marah-marah? Orang ini. Terus adiknya mana loh Mbak? Ya Allah. Bismil abi wal ibni wal ruhil kudus ilahu wahid. Pada video kali ini teman-teman sekalian kita akan membahas ya mereka yang mungkin terusir ya dari masjid dan atau kemungkinan besar mereka dihalangi untuk membangun masjid karena tidak memiliki izin ya. Sehingga ya harus ibadah ke jalan ya kan, harus sholat di jalan karena ya udah ditutup teman-teman sekalian. Tidak lagi ada tempat ibadah bagi mereka ya. Jadi kalau orang Kristen kan udah banyak tempat ibadahnya sehingga berbondong-bondong untuk menutup, membubarkan. Sekalipun itu ibadahnya di rumah, ibadahnya di gereja, ya kan, di tempat yang pas begitu ya. Tapi itu salah gitu. Yang benar itu sholat di jalan raya. Bila perlu mobil harus berhenti semua karena beliau udah ganti nama beliau ya, kita kasih nama beliau karena kita tidak tahu nama begitu ya teman-teman ya. Jadi kita ya pasrahkan sajalah ya. Karena beliau sudah tidak punya tempat untuk ibadah, harus ibadah ke jalan begitu. Nah, oleh karena itu mari kita simak dulu videonya seperti apa ya. Berikut ini videonya. Sekali teman-teman. Singkel lho bengi-bengi ngubrak ngubrak aku lho Mas. Sabar. Kecelakaan tadi, ternyata salah di jalan. Siapa Mbak? Siapa yang salah? Ya ampun. Orang ini. Terus adiknya mana loh Mbak? Ya Allah. Kita habis pikir ya. Wis ngalih kelo, wis ngalih nak pinggir jalan, wonge mau nak teka embong. Wong-wong gila delok iki kabeh lho, ana pertunjukan.
Belum kering mulut ini bahas pembubaran ibadah mahasiswa Katolik di Tangsel, Jauh sudah memang terjadi teman lagi sekalian. pembubaran doa di rumah di PCI Perumahan Cermi Indah Kabupaten Gresik. Jemaat lagi doa di rumah, digeruduk warga yang ngamuk minta supaya jemaat berhenti nyanyi-nyanyi. Klarifikasi pengurus RW katanya di perumahan itu dilarang ibadah di rumah. Pak RW, kenapa yang tidak boleh ibadah di rumah cuma yang Kristen aja? Kenapa yang Islam masih boleh sholat di rumah? Ramai sekali Kalau teman memang sekalian. dilarang ibadah di rumah, ya yang Muslim juga tidak boleh dong sholat di rumah. Kalau cuma berlaku ke warga Kristen aja, itu namanya diskriminasi SARA dan fobia sama agama Kristen, Pak RW. Yang kayak gini mau protes penindasan Zionis, sementara di negeri sendiri jadi Zionis, nindas ke umat Kristen. Umat Islam boleh ibadah sholat di rumah, tapi umat Kristen tidak boleh ibadah nyanyi di rumah. Ini pemahaman Zionis syariah yang harus kita lawan bersama. Selama belum ada itikat baik dari pemerintah untuk mitigasi fobia Kristen yang semakin menjadi-jadi ini, umat Kristen harus bangkit lawan pemahaman Zionis syariah yang melarang ibadah di rumah. Ibadah di rumah adalah hak yang dilindungi undang-undang. Dari berbagai macam suku, berbagai macam pulau ini kami sudah bersatu nih Pak. Masih banyak yang mau datang, saya bilang Ya jangan. ampun. Ini kami perwakilan saja, karena kami menghargai. Tapi tolong, kami minta saudara-saudara kami berpesan melalui saya sebagai ketua umum, agar aparat kepolisian berlaku adil di situ. Pelaku-pelaku tadi malam yang lakukan penyerangan itu untuk sesegera mungkin ditangkap dan diproses. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah saksikan bersama, dan teman-teman kalian bisa melihat di sini bahwa sholat di masjid itu ya mungkin kurang tepat bagi orang ini ya, tapi yang lebih tepat baginya adalah sholat di jalan. Ya, karena mungkin masjidnya udah penuh teman sekalian, jadi nggak ada tempat lagi, akhirnya sholat ke jalan. Saya nggak tahu ya teman sekalian ya. Tapi satu hal yang saya ingat dari pengajaran Tuhan Yesus Kristus tentang berdoa atau tentang beribadah kepada Tuhan, ya, yaitu dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-5. Dikatakan di sini, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, jadi teman-teman sekalian, di sini kita melihat bahwa orang-orang munafik itu suka mengucapkan doanya di tikungan-tikungan jalan raya. Itu salah satu ciri khas orang-orang munafik. Nah, jadi teman-teman sekalian, kenapa saya katakan munafik? Karena gereja ada ditutup, ya kan? Orang Kristen berdoa di rumah itu tidak boleh karena tidak ada izin, harus punya izin. Nah, apakah di jalan itu sholat sudah lengkap dengan izin belum? Di pinggir-pinggir jalan, di trotoar, ya, ngaji di trotoar, kemudian baca Al-Quran di sana lain sebagainya, itu apakah itu sudah ada izin gitu ya? Ya, jadi memang teman-teman sekalian cukup aneh-aneh aja ya. Saya melihat ini suatu hal yang cukup kontroversial dan ini viral di media sosial. Dan kita lihat teman-teman sekalian kejadiannya di Kabupaten Gresik ya, di salah satu perumahan di mana gereja GKPIB ya. Di sana mereka ibadah malam, doa ya untuk menyambut perayaan teman-teman sekalian kenaikan daripada Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi mereka kemudian menghalangi ya, yaitu pelakunya seorang ASN atau pegawai negeri sipil ya teman-teman sekalian, yang menjadi tenaga staf atau tata usaha ya di SMA Negeri 1 Kerne ya. Jadi akhirnya harus diberhentikan juga orang tersebut. Jadi Abu Janda tadi juga saya memberikan ya sebuah tanggapan ya, bahkan menganjurkan orang Kristen ya harus bertindak teman-teman sekalian. Di sisi lain memang kita setuju, tapi di sisi lain juga kita punya pemerintah ya. Jadi biarlah pemerintah yang sudah kita percayakan untuk memimpin negara ini yang bertindak ya. Dan kita lihat dari tim Galaruwa juga kemarin sudah melaporkan ya
Yayik Susilawati ini ya ke Mabes Polri ya, dan mudah-mudahan ini diproses dengan cepat dan tentu dia akan membayar sesuai dengan perbuatannya. Ya, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, janganlah menjadi orang munafik. Anda berdoalah di tempat yang benar. Berdoa di rumah Anda, berdoa di gereja, atau di tempat ibadah lain ya, misalnya ke pantai ibadah padang ya gitu, tapi ramai ya, sebuah perencanaan gitu. Jangan hanya satu ekor di situ lalu sholat sendiri gitu ya, ibadah sendiri di trotoar, di tengah-tengah jalan dan lain sebagainya. Itu jalan umum, pasti terganggu dan macet. Begitu ya. Jadi mari kita berhikmat. Beragama itu jangan sampai mabuk agama. Silakan semua kita itu mengklaim bahwa agama kita yang paling benar. Tapi ingat, jangan ya menjadi tolak ukurnya adalah agama lain, menghina agama lain. Gitu. Silakan dengan keyakinan Anda sesuai dengan kepercayaan. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.